Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Fitriani. Saya akan menjelaskan proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses menghasilkan karbohidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Dalam proses ini dibutuhkan cahaya sebagai sumber energinya. Nah, reaksi fotosintesis ini terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang ini terjadi pada gerhana kloroplas, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma kloroplas. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan reaksi terang. Disebut reaksi terang karena reaksi ini baru dapat terjadi kalau ada cahaya matahari. Pada reaksi terang ini dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu fotosistem. Fotosistem ini merupakan pusat reaksi terang di mana fotosistem ini yang akan menyerap energi cahaya matahari. Pertama, ketika cahaya matahari masuk yang akan ditangkap oleh fotosistem 1, elektron yang berada pada fotosistem 1 ini akan terlepaskan dan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, ketika elektron berada pada akseptor primer, elektron kembali akan dilepaskan dan akan ditangkap oleh ferredoksin. Ketika elektron berada pada ferredoksin, elektron akan kembali terlepaskan, kemudian akan ditangkap oleh NAD+ reduktase. Nah, pada NADP+ reduktase ini elektron akan digunakan, kemudian akan membentuk NADPH. Pada fotosistem 1 ini dapat kalian lihat menghasilkan NADPH. Selanjutnya saya akan beralih pada fotosistem 2. Pada fotosistem 2 hampir sama prosesnya dengan fotosistem 1. Ketika cahaya masuk yang akan ditangkap oleh fotosistem 2, elektron yang berada pada fotosistem 2 ini nanti akan terlepaskan dan akan ditangkap oleh akseptor primer. Ketika elektron berada pada akseptor primer, elektron kembali akan terlepaskan, kemudian akan ditangkap oleh plastokoinon. Ketika selanjutnya, elektron juga kembali akan terlepaskan yang akan ditangkap oleh kompleks sitokrom, yang kemudian akan dilepaskan lagi yang akan ditangkap oleh plastosianin. Nah, pada fotosistem 1 tadi, ketika dia menangkap cahaya, dia akan melepaskan elektron, sehingga pada fotosistem 1 mengalami kekurangan elektron. Nah, bagaimana caranya untuk agar fotosistem 1 tidak mengalami kekurangan elektron? Ketika elektron pada fotosistem 2 berada pada plastokianin ini, elektron pada plastosianin ini akan memberikan ke fotosistem 1, sehingga fotosistem 1 tidak akan mengalami kekurangan elektron lagi. Nah, ketika elektron berada pada akseptor primer dan ditangkap oleh plastokoinon dan ditangkap lagi oleh kompleks sitokrom dan plastosianin, ini elektron akan melepaskan energi dalam bentuk ATP. Nah, pada fotosistem 2 tadi juga melepaskan elektron, sehingga pada fotosistem 2 juga mengalami kekurangan elektron. Bagaimana caranya agar fotosistem 2 juga tidak mengalami kekurangan elektron? Caranya, ketika fotosistem 2 kekurangan elektron, maka akan ditambal oleh molekul H2O. Molekul H2O ini atau air akan memberikan fotosistem 2 elektron, sehingga molekul H2 ini terpecahkan menjadi H2+ dan O2, yang mana O2 ini didapatkan dari terpecahnya molekul air tadi. Nah, kesimpulannya dari proses reaksi terang non-siklik ini menghasilkan NADPH dan ATP.
yang nanti NADPH ini dan ATP yang akan digunakan pada reaksi gelap. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses reaksi terang siklik. Pada reaksi terang siklik, prosesnya hampir sama dengan proses reaksi terang non-siklik. Ketika cahaya masuk, yang akan diserap oleh fotosistem 1, elektron yang berada pada fotosistem 1 juga akan melepaskan elektron yang nanti akan ditangkap oleh akseptor primer. Ketika elektron berada pada akseptor primer, elektron akan juga dilepaskan sehingga ditangkap oleh ferrodoksin, kemudian dilepaskan kembali yang akan ditangkap oleh kompleks sitokrom, kemudian dilepaskan kembali dan ditangkap oleh plastosianin yang kemudian nanti akan juga dilepaskan yang akan dikembalikan kepada fotosistem 1, sehingga elektron pada fotosistem 1 ini pada reaksi terang siklik ini hanya berputar di situ saja, sehingga pada reaksi terang siklik tidak mengalami, baik itu pada fotosistem 1, fotosistem 2 tidak mengalami kekurangan elektron. Nah, ketika elektron berada pada kompleks sitokrom yang akan ditangkap oleh plastosianin, kemudian ditangkap kembali oleh fotosistem 1, elektron akan melepaskan energi dalam bentuk ATP. Nah, ATP ini nantinya akan digunakan pada reaksi gelap. Sehingga kenapa reaksi terang siklik kapan reaksi terang siklik ini digunakan? Reaksi terang siklik digunakan ketika reaksi gelap ini kekurangan ATP. Maka pada reaksi terang yang akan terjadi yaitu reaksi terang siklik yang akan memberikan banyak ATP untuk pada proses reaksi gelap nanti. Begitupun sebaliknya, ketika reaksi gelap tidak kekurangan ATP, maka yang akan terjadi yaitu reaksi terang non-siklik. Kesimpulannya, pada reaksi terang dapat menghasilkan NADPH dan ATP yang akan digunakan pada reaksi gelap. Selain itu, pada reaksi terang juga menghasilkan O2 yang terdapat pada ketika terpecahnya air pada proses reaksi terang non-siklik. Selanjutnya, untuk reaksi gelap akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Energinya diperoleh dari ATP dan ADP dari reaksi terang. Sehingga reaksi gelap tidak akan terjadi tanpa adanya reaksi terang. Jadi, reaksi gelap itu tidak butuh cahaya matahari secara langsung. Tempat berlangsungnya itu di stroma, yaitu bagian matriks dari kloroplas. Yang dibutuhkan dari reaksi gelap yaitu CO2. CO2 yang masuk dari udara melalui stomata. Yang kedua yaitu ATP, yang ketiga NADPH, di mana ATP dan NADPH ini diperoleh dari reaksi terang. Selanjutnya proses reaksi gelap. Prosesnya itu yang pertama proses fiksasi atau pengikatan. Yang difiksasi adalah CO2 oleh RuBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Yang kedua yaitu reduksi PGA atau asam fosfogliserat menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid. Nah, proses reduksi ini menggunakan senyawa NADPH. Yang ketiga yaitu regenerasi PGAL atau fosfogliseraldehid menjadi senyawa RuBP kembali, agar RuBP nanti bisa kembali memfiksasi CO2 untuk proses berikutnya. Nah, sebagian dari PGAL yang tidak diregenerasi nanti akan dibentuk menjadi sintesis atau menjadi glukosa. Reaksi gelap. Reaksi gelap itu membentuk seperti siklus yang kita kenal dengan siklus Kelvin. Jadi CO2 dari udara yang ada 6 molekul
berikatan dengan ribulosa 1,5 bifosfat atau yang kita kenal dengan RUBP dengan bantuan Rubisco. Nah, dia akan berikatan, nanti akan terbentuk 6 senyawa yang beratom 3C, yaitu 3 asam fosfogliserat atau PGA. Kemudian PGA direduksi dengan bantuan ATP menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian 1,3 bifosfat mengalami proses reduksi menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL. Jadi NADPH dia melepaskan ion H+-nya untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat menjadi fosfogliseraldehid. Di sini terbentuk 12 molekul. 12 molekul, tetapi kemudian dipecah menjadi dua yang di sini, 10 yang di sini. Jadi dua ini yang 10 diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dengan ATP yang diubah menjadi ADP. Nah, terbentuklah ribulosa 1,5 bifosfat. Sementara yang 2 itu molekulnya disintesis menjadi glukosa. Jadi, proses siklus Kelvin ini dari 6 molekul CO2 dia akan menghasilkan 1 molekul glukosa. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan C4. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan C4. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang pada reaksi gelapnya menghasilkan senyawa beratom 4C. Nah, di sini nanti adalah asam oksaloasetat. Nah, kita lihat bagannya berikut ini. Kalau pada tumbuhan C4, kenapa ada mesofil daun? Kenapa ada sel-sel berkas pengangkut? Di sini ternyata tumbuhan C4 melakukan proses fotosintesis di 2 tempat. Yang pertama, di sel-sel mesofil daun, dan yang kedua di sel-sel berkas pengangkut. Jadi, di mesofil daun ini nanti pada awal dari reaksi gelapnya CO2 akan berikatan dengan senyawa fosfoenol pirufat. Nah, senyawa fosfoenol pirufat ini dibantu dengan enzim PEP karboksilase. Jadi, senyawa yang berikatan di sini adalah PEP. Hasilnya adalah OAA. OAA ini adalah asam oksaloasetat. OAA ini memiliki atom 4C. Nah, OAA ini kemudian diubah menjadi asam malat. Kemudian, asam malat ini akan mengalami dekarboksilasi menjadi asam pirufat. Nah, teman-teman, ingat ya, asam pirufat itu jumlah atom C-nya hanya 3. Nah, tadi kan awalnya C-nya ada 4. Kemana atom C yang satunya lagi? C yang satunya lagi diubah menjadi CO2. Nah, kemudian CO2 ini pindah tempat untuk masuk ke siklus Kelvin. Nah, teman-teman, sebelumnya untuk CO2 yang di mesofil daun, proses atau siklusnya dikenal dengan nama siklus Hertzsprung. Baiklah, kita kembali ke sini. CO2 yang masuk ke siklus Kelvin
akan mengikat glukosa. Keistimewaan dari enzim PEP karboksilase ini adalah dia tidak bisa mengikat karbon. Jadi, CO2 dan O2 itu tidak harus berkompetisi untuk memperebutkan enzim PEP karboksilase. Jadi, untuk tumbuhan C4 ini, pada kondisi lingkungan yang CO2-nya rendah pun, dia tidak masalah. Dia tidak akan terjadi fotorespirasi. Nah, jadi untuk tumbuhan C4 ini, proses fotosintesisnya terjadi 2 siklus. Yang pertama siklus Hertzsprung dan yang kedua siklus Calvin. Nah, untuk siklus Calvinnya, teman-teman bisa lihat pada tanaman C3. Persis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Mukari, NIM RSA 1C416004. Saya dari kelompok 2. Baiklah, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang tumbuhan C3 dan C4. Sekarang saya akan membahas tentang tumbuhan CAM. Pada tumbuhan CAM terjadi pada waktu yang berbeda, yaitu pada waktu malam dan siang. Ketika malam hari, tumbuhan CAM ini akan membuka stomatanya. Akibatnya itu, CO2 bisa masuk ke jaringan tumbuhan C4. CO2 ini masuk akan disatukan dengan fosfor energi pirufat yang saya singkat menjadi PEP. Kemudian akan membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini merupakan molekul dengan 4 atom C. Kemudian diubah menjadi malat. Atau molekul organik lain. Nah, malat ini atau molekul organik lain ini kemudian akan disimpan di vakuola sel. Ini terjadi di sel mesofil. Ini akan disimpan di vakuola sel mesofil. Kemudian, ketika sudah siang hari, malat ini akan dikeluarkan dari vakuola untuk melanjutkan proses selanjutnya. Ketika siang hari, malat atau molekul organik lain ini akan melepaskan CO2 dan malat atau molekul organik lain ini akan diubah kembali menjadi fosfor energi pirufat.
atau PEP. Nah, CO2 yang sudah dilepaskan ini akan menjalani reaksi gelap sama seperti pada C3. Jadi, dia akan disatukan dengan ribosobifosfat RUBP membentuk 3 fosfogliserat. Dan menghasilkan gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida. Dikeluarkan untuk membentuk glukosa, yang lainnya digunakan untuk ribosobifosfat atau RUBP kembali. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis tanaman C3 atau yang disebut dengan proses siklus Calvin. Pada tahap pertama, karbon fiksasi. Pada fase fiksasi, karbon dari siklus Calvin, karbon anorganik dalam bentuk karbon dioksida menjadi dimasukkan ke dalam bentuk organik. Pada dasarnya, karbon dioksida berkurang untuk memberikan molekul energi yang lebih tinggi. Selama fase ini, 5 karbon yang kaya energi gula RUBP diproduksi. Hal ini dihasilkan oleh pemasangan kembali 2 produk dari glikolisis. Setelah RUBP diproduksi, karbon dioksida bereaksi dengan RUBP untuk membentuk transition 6 karbon menengah. Ini 6 karbon menengah segera terbagi menjadi 2 molekul 3 karbon, menggunakan enzim ribosa bifosfat karboksilase oksigenase, atau disebut dengan Rubisco, yang merupakan enzim 16 subunit besar. Pada tahap kedua, pengurangan. Pada tahap kedua, pengurangan PGA direduksi menjadi G3P, menggunakan ATP dan NADPH. Beberapa G3P yang memiliki 3 karbon meninggalkan siklus Calvin dan dikonversi menjadi glukosa dan gula lainnya. Pada tahap ketiga, regenerasi. Sementara beberapa G3P yang didorong keluar dari siklus Calvin untuk menghasilkan gula glukosa dan lainnya, banyak yang didaur ulang untuk regenerasi RUBP untuk menjadi siklus terjadi. Enzim-enzim dalam siklus Calvin secara fungsional setara dengan banyak enzim yang digunakan dalam jalur metabolisme lain seperti gluconeogenesis dan jalur fosfat pentosa. Tetapi mereka dapat ditemukan dalam stroma kloroplas, bukan sitoplasma sel, memisahkan reaksi. Mereka diaktifkan di dalam reaksi terang. Dan juga dengan produk dari reaksi tergantung cahaya. Fungsi regulasi ini mencegah siklus Calvin dari yang dihembuskan ke karbon dioksida. Energi dalam bentuk ATP akan sia-sia dalam melaksanakan reaksi ini yang tidak memiliki produktivitas bersih. Baik, demikian penjelasan dari proses fotosintesis tanaman C3.